kabut mulai turun ketika Raffi dan 3 temannya, Laras, Yoga, dan Guntur, sadar bahwa mereka sudah salah jalur turun dari Gunung Rengganis. GPS mati. Peta kertas yang mereka bawa basah oleh hujan sore. Jalur setapak yang mereka lalui makin menurun, tapi tak ada tenda-tenda pos pendakian. Angin berdesir pelan di antara pepohonan pinus. Hening, terlalu hening. Kok nggak ada suara hewan ya? Gumam Laras. Biasanya suara serangga atau burung malam jadi penanda kalau hutan masih hidup. Tapi di sini yang terdengar hanya suara langkah kaki mereka sendiri menjejak tanah basah. Sampai akhirnya dari kejauhan tampak asap tipis naik ke langit seperti dari dapur rumah penduduk. Wah, ada kampung, seru Yoga. Lega, mereka mempercepat langkah. Jalan tanah yang semula gelap kini berubah jadi batu-batu licin yang membentuk jalan desa. Di ujungnya tampak rumah-rumah kayu dengan atap perumbia. Semua tampak tua, tapi masih berdiri rapi di pintu gerbang bambu. Seorang kakek berikat kepala kain hitam menyambut mereka dengan senyum lebar. Kalian pasti capek. Masuklah nak, di sini aman. Nada suaranya halus tapi aneh, seperti gemak kecil di balik tenggorokannya. Raffi menatap wajah kakek itu. Kulitnya pucat, matanya sayu, tapi bening, terlalu bening. Mereka dijamu di balai desa. Warga datang membawa makanan, nasi jagung, sayur singkong, dan air dari kendi tanah liat. Tidak ada lampu listrik, hanya obor minyak di setiap sudut ruangan. Tapi yang paling aneh, tak ada suara sama sekali di luar. Tak ada jangkrik, tak ada anjing, bahkan tak terdengar desir angin di pepohonan. Kok sepi banget ya? Bisik Laras. Mungkin sinyal alamnya beda, jawab Guntur setengah bercanda. Tapi matanya menatap gelisah. Kakek kepala desa berkata pelan, kalian boleh tidur di sini malam ini. Tapi ingat, jangan keluar rumah setelah lonceng malam berbunyi. Raffi mengangguk, tapi di hatinya ada sesuatu yang tidak tenang. Sekitar tengah malam, mereka semua terbangun karena bunyi lonceng dari kejauhan. Pelan, tapi setiap dentang terdengar seperti menembus dada dari luar. Samar-samar tampak bayangan orang-orang berjalan ke tengah lapangan desa membawa obor. Raffi mengintip lewat celah jendela. Puluhan warga berdiri melingkar menghadap ke satu titik. Makam besar di tengah lapangan. Di atas makam itu ada kain kafan terbentang seperti baru dikubur kemarin. Kakek kepala desa berdiri paling depan. Suaranya berat dan bergetar. Mereka yang datang harus tinggal, mereka yang melihat harus ikut diam. Dan tiba-tiba satu persatu warga menoleh ke arah balai desa, tempat Raffi bersembunyi. Semua kepala mereka serempak berputar, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Mereka lihat kita, Laras menjerit pelan. Lampu obor di dalam balai tiba-tiba padam, seperti ditiup dari dalam.
Caleb hening, tapi dari luar. Suara langkah kaki mendekat perlahan. Guntur berbisik, "Mereka jalan ke sini." Pintu balai berderit pelan, dan dari celahnya muncul tangan pucat yang masih berlumur tanah. "Silakan, Nak." Suara kakek itu terdengar lembut. "Kalian juga sudah menjadi bagian dari desa ini." Raffi terbangun. Cahaya matahari menerobos jendela. Ia sendirian. Laras, Yoga, dan Guntur hilang di luar. Suasana sama seperti malam sebelumnya. Warga tersenyum ramah, menyapa, menawarkan sarapan. Tapi wajah mereka semua tidak berubah. Mata kosong, ekspresi beku. "Teman-temanku, di mana?" "Mereka sudah pulang, Nak," jawab kakek itu. "Sebentar lagi giliranmu." Raffi lari ke arah keluar desa. Tapi setiap kali ia menembus kabut, ia kembali ke titik yang sama. Gerbang bambu dengan tulisan samar, "Selamat datang di Desa Sembir." Tulisan itu tampak baru, tapi di bawahnya ada tulisan kecil lain yang hampir terhapus. "Runtuh karena longsor 1984. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan Raffi di tepi sungai bawah gunung. Tubuhnya penuh lumpur, bibirnya pecah-pecah, dan ia terus menggumam. Desa itu masih ada. Mereka semua masih di sana. Di tangannya tergenggam sebuah daun pisang kering, tertulis dengan darah, "Jangan percaya pada suara yang menyambutmu dengan senyum."